kita semua. Sebelum kita mulai, ada pengumuman sedikit bahwa nanti jam 10.15 ada sekolah minggu. Karena itu yang punya anak masih kecil dan cucu boleh mengikutinya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekarang kita akan mulai ibadah ini. Kita akan nyanyikan pujian Kau yang terindah di dalam hidupku. Nanti setelah ini Bapak Pendeta Luki yang akan berdoa pembukaan buat kita. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau, sembah Kau. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, oh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa di dalam sorga, ini kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih kalau saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah Zoom. Ini semua adalah kasih dan anugerah daripada-Mu saja. Sebentar kami mau memuji-muji-Mu, meninggikan nama-Mu, dan menerima sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, terlebih Engkau urapi hamba-Mu, Pendeta Yonatan, yang akan membawakan firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami hanya tertuju pada-Mu saja. Segala kuasa gelap yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami tengking keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja ya Bapa yang berdaulat dalam acara ibadah pagi hari ini.
Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sesuai dengan tema pada bulan ini, berlari kepada tujuan, maka kita akan menyanyikan pujian, Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku melupakan segala yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku pada yang di hadapanku dan berlari-lari-lari pada tujuan, memperoleh hadiah, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Aku melupakan segala yang ada di belakangku serta mengarahkan diriku pada yang di hadapanku dan berlari pada tujuan, yaitu memperoleh hadiah, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus. Sekali lagi, aku melupakan segala yang ada di belakangku serta mengarahkan diriku pada yang di hadapanku dan berlari pada tujuan, memperoleh hadiah, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Aku berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan oleh darahnya, aku ditebus dari dosa. Tak ada lagi bukan oleh kebenaranmu aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerah yang besar. Aku berjalan tanpa beban, aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya.
dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban, aku berjalan tanpa beban, aku berjalan tanpa beban. 2022 ini kita tetap berjalan tanpa beban karena ada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Anton untuk memberikan kesaksian. Selamat pagi dan selamat berbakti dalam kasih Tuhan di tahun baru ini, tahun 2022, saudara. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Di tahun 2021, Tuhan itu sangat baik, amat baik, sungguh baik dalam kehidupan saya, bahkan dalam kehidupan keluarga saya, tetangga saya. Apapun yang saya hadapi, kesulitan, kesusahan apapun, bahkan tekanan apapun yang saya hadapi semua saudara, satu perkara, saya dalam keadaan apapun, dalam situasi kondisi apapun, saya tidak lari kepada dunia. Saya tidak lari kepada manusia, saya lari kepada Tuhan, saya lari kepada Yesus, saya sembah sujud, jatuh sungkur di kaki Yesus, saudara. Lebih baik saya menangis di kaki Tuhan daripada saya menangis di hadapan manusia. Itu saudara yang dikumandangkan oleh Bapak Gembala pada saya dengar firman Tuhan. Sebab Bapak Gembala masih hidup, saudara. Saudara, apapun saudara yang saya hadapi, tantangan, kesusahan, kesulitan, apa problem apapun, satu perkara saya diingat firman Tuhan. Mengucap syukur dan bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Kalau kita semakin banyak mengucap syukur, hati Tuhan merasa disenangkan, dihiburkan oleh kita, saudara. Karena mengucap syukur itu adalah lighting sangat tertinggi di hadapan Allah, saudara. Dan kalau kita semakin mengucap syukur, itu level yang tertinggi di hadapan Tuhan, saudara. Saya tahu, saudara. Kalau karena saya tetap apapun terjadi, saya menjaga kondisi hati saya. Walaupun dalam kesel, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak masalah, saudara. Tapi saya tetap menjaga kondisi hati saya. Pada firman Tuhan mengatakan, kitab Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan saudara. Karena kitab Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, hati yang tenang menyehatkan badan, hati yang tenang menenangkan pikiran, tetapi iri hati membusukkan tulang, saudara. Itu saudara, tetap saja menjaga kondisinya hati saya. Saudara, apapun yang saya jalani dalam kehidupan saya tahun 2021, saya selama hidup saya mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus, saudara. Saya tidak mengandalkan kekuatan diri saya sendiri, tidak mau mengandalkan kemampuan saya, saudara. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan kekuatan diri sendiri, bahkan hati jauh daripada Allah, saudara. Itu saudara, selama hidup di tahun 2021 saya mengandalkan Tuhan sepenuh hidup saudara, ya. Saudara, tetap saya apapun terjadi, saya punya iman pada Tuhan, iman yang besar, iman yang hidup yang kuat di depan Tuhan, saudara. Dan saya harus punya iman di tahun 2020 ini, punya iman lebih besar di hadapan Tuhan. Sedikitpun, saudara, saya tetap pegang firman Tuhan, saudara. Kita harus punya iman yang berkualitas, yang bermutu, saudara. Tahan bantingan, tahan gojlokan dalam keadaan apapun, situasi kondisi apapun. Di tahun 2022 ini, saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Di tahun 2021, saudara, kalau saya sudah dikaruniakan seorang cucu, saudara, ya, pas cucu saya dilahirkan 24 Desember, saudara, itu luar biasa. Saya mengalami sukacita dalam Tuhan, walaupun banyak masalah saya hadapi, tapi Tuhan ganti dengan damai sejahtera, saudara, dan sukacita dalam kehidupan keluarga saya, saudara. Saya sangat bersyukur, Tuhan itu sangat baik, amat baik dalam kehidupan saya, saudara. Saudara, saya mengucap syukur, saudara, yang Tuhan itu indah sekali, manis, saudara, dalam kehidupan saya.
doakan lagi depan keluarga rumah tangga saya, saudara ya. Ya saudara, biasa apapun saudara di tahun 2022 ini kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap maju terus dalam Tuhan, saudara. Kita mengandalkan Tuhan, saudara. Tetap kita berharap sama Tuhan sepenuhnya. Apapun terjadi, saudara. Jangan kita lari kepada siapapun, saudara. Kita lari kepada Tuhan, saudara. Itu biar kesaksian saya ini semuanya boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, biar Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Dan sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pertemukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Nyanyikan sekali lagi. Aku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Dan buka mata hatiku, seluruh hidupku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Temukanlah denganmu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Glory, haleluya.
firman-Mu. Inilah doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Hari ini, biarlah Engkau mengisi bejana hati kami dengan air yang hidup, yaitu firman-Mu yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Firman yang menyegarkan, firman yang menyembuhkan, firman itu juga yang membebaskan kami dari bermacam-macam hal yang tidak Engkau izinkan di dalam hidup kami. Karena itu, Engkau menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Yonatan. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu, urapi dia Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu dan otoritas daripada Tuhan. Setiap kalimat, firman yang keluar dari mulutnya, tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka kami yang mendengarkan hari ini, dari yang paling muda sampai yang paling tua, laki-laki atau perempuan, semua kami diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan inilah permohonan kami, dan kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Penyampaian firman Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yonatan. Sesuai dengan tema pada bulan ini berlari pada tujuan, saya akan kembali kepada ayatnya di dalam Filipi pasal 3 yang kita sudah baca barusan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan selanjutnya di ayat berikutnya kita lihat juga, di ayatnya yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kata berlari-lari sudah sempat dibahas di beberapa firman Tuhan sebelumnya, diambil dari katanya dioko. Tapi saya tidak akan singgung tentang diokonya lagi, tapi saya akan membawa kepada kata ini. Ternyata kata dioko juga itu diambil dari kata dasarnya yaitu dio. Dio artinya diterbangkan atau dibawa terbang. Tidak kebetulan kalau kita bicara soal berlari-lari di sini, ternyata punya arti juga dibawa naik terbang, diterbangkan. Dan kalau saya tampilkan burung Raja Wali, kita ingat bagaimana Tuhan juga menggambarkan kita bagaikan Raja Wali. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ketika Tuhan berbicara lewat Rasul Paulus untuk kita berlari-lari kepada tujuan, itu juga digambarkan dari kata dasarnya, itu bicara soal seperti Raja Wali yang naik terbang, dibawa terbang. Bukan cuma sekedar karena dia punya kemampuan terbang, tetapi punya kemampuan yang lebih dibandingkan burung lainnya. Kalau kita sudah sempat tentunya mendengar bagaimana Raja Wali punya keistimewaan dibandingkan burung-burung yang lain. Raja Wali tidak takut badai, karena justru lewat badai akan membawa dia naik terbang lebih tinggi. Badai tidak memberikan kepada dia hati yang gentar dan kecut, tetapi justru lewat masalah persoalan kehidupan, itu menjadi sebuah sarana untuk dia menikmati sebuah pemandangan yang lebih lagi ketika dia bisa naik ke atas karena badai tadi. Apa maksudnya? Saudara-saudara, bukan kebetulan kalau bicara tentang manusia punya keinginan untuk bisa terbang. Mereka juga belajar dari burung Raja Wali. Bukan cuma dari burung-burung lainnya yang biasa, tapi ada yang istimewa dari burung Raja Wali ini. Mari kita lihat. Bicara soal pesawat terbang, kita tahu pesawat terbang tidak langsung ada sebagaimana orang membuatnya seperti sekarang. Tapi dulu ketika orang pertama kali ingin terbang, mereka melakukan berbagai penelitian, mereka melakukan berbagai cara, menemukan berbagai macam alat untuk bisa terbang. Tapi gagal lagi. Sampai suatu kali Wright bersaudara menemukan ada sebuah rahasia,
yang sepertinya rahasia ini mirip seperti yang dimiliki oleh burung Raja Wali, yaitu kemampuan aerodinamika udara. Bagaimana lewat udara itu dijadikan sebuah sarana untuk naik terbang. Saudara bisa lihat di dalam gambar yang saya tampilkan, di situ ada airfoil. Di situ bicara soal pesawat dengan bagian sayapnya, itu dirancang sedemikian rupa, menyerupai bagaikan sayap burung Raja Wali. Seperti apa cara kerjanya? Saudara bisa perhatikan di gambar ini. Ketika pesawat itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, maka angin yang menerpa dia, yang sebetulnya merupakan hambatan, yang merupakan halangan, angin itu kemudian diarahkan ke bawah. Saya ulang. Angin yang merupakan hambatan, angin yang merupakan halangan, diarahkan ke bawah. Sayap pesawat dibuat sedemikian rupa supaya angin itu diarahkan ke bawah. Maksudnya apa? Apa tujuannya? Angin diarahkan ke bawah supaya ada daya naik ke atas. Ini adalah sebuah hukum dalam fisika. Ya, ketika angin tekanan itu diarahkan ke bawah, tekanannya yang tinggi ada di bawah, maka benda itu akan terbawa naik ke atas. Sehingga saudara bisa lihat di sini pesawat dalam bentuk aslinya, bagaimana sayapnya dirancang untuk mengalirkan angin yang merupakan sebetulnya hambatan, angin yang merupakan penghalang sebetulnya ketika dia melaju dengan kencang. Justru ketika angin itu dibawa, diarahkan ke bawah, maka justru angin yang jadi penghalang itu membawa pesawat itu naik. Saya kira ini adalah sebuah kebenaran rohani yang luar biasa yang kita juga bisa lihat. Bagaimana Bapak Yoyo yang kita nyanyikan lagunya tadi, ya, aku berjalan tanpa beban. Ya, beban itu jangan kita taruh di depan mata kita, apalagi di atas kita. Beban itu harus taruh di bawah kita. Sehingga ketika beban itu ada di bawah kita, beban itu justru akan jadi sarana untuk kita semakin naik menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati rencana Tuhan. Tetapi ada banyak kali orang Kristen menjadikan beban itu sebagai fokus hidupnya. Bangun tidur yang diingat masalah. Bangun tidur yang diingat berbagai macam kesulitan hidup. Seharusnya kesulitan hidup jangan dijadikan fokus. Jangan ada di depan mata kita, tapi harus ada di telapak kaki kita. Artinya kita harus punya kuasa terhadap setiap masalah itu di dalam pikiran. Kita bisa lihat di sini, ada hukum fisika yang bekerja saat angin diarahkan ke bawah, maka pesawat itu akan dibawa naik. Sekalipun ada hukum gravitasi yang menarik pesawat itu untuk ke bawah, tetapi ketika pesawat itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan angin yang tadi diarahkan ke bawah, sekali lagi, maka pesawat itu tetap bisa naik. Sekalipun hukum gravitasi mengharuskan benda apapun akan jatuh ke tanah. Tetapi karena ada hukum aerodinamika tadi, membuat pesawat itu bisa naik. Jadi saudara-saudara, saya kira ini seperti sebuah hukum rohani juga. Bagaimana kita melihat persoalan hidup, bagaimana kita melihat hari-hari ke depan. Mari memulai, bahkan kita sudah memasuki pertengahan bulan di tahun pertama, di bulan pertama di tahun 2022 ini. Jangan jadikan masalah selalu ada di depan mata kita, selalu ada dalam pikiran kita. Tetapi biarlah masalah itu ada di bawah telapak kaki kita. Nah, saudara-saudara bisa lihat bagaimana pesawat itu bisa melaju kencang dan bisa memiliki angin yang bisa dia upayakan sehingga sarana membuat dia naik dari angin itu karena dia memiliki sebuah mesin turbojet. Nah, mesin turbojet inilah yang membantu menciptakan sebuah tenaga angin yang begitu kencang. Dan angin itu kemudian juga diarahkan ke bawah sehingga punya kekuatan daya naik tinggi. Saudara, ini juga bukan kebetulan. Ada kalanya kita memang terbatas untuk kita bisa mengatasi masalah. Kita mungkin sudah berusaha untuk kita fokus kepada Tuhan, tetapi bersyukur. Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, pribadi yang memberikan kuasa. Itu sebabnya tidak heran di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa, kekuatan, kemampuan untuk kita mampu naik terbang mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita lihat juga di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ada kemampuan
yang melebihi batas normal yang bisa kita lakukan. Pekerjaan besar. Dalam salinannya itu pekerjaan yang luar biasa, melampaui batas kenormalan. Kalau apa? Ini terkait dengan ayat berikutnya. Ketika Roh Kudus Tuhan berikan dan kita terima janji Bapa itu dalam hidup kita. Roh Kuduslah bagaikan mesin turbojet bagi kita. Yang bisa menciptakan sebuah daya. Sehingga kita bisa melampaui hukum-hukum alam. Hukum kenormalan. Bukan kita menjadi orang yang tidak normal. Tetapi kita melampaui batas kenormalan. Sesuatu yang luar biasa. Melampaui hal yang biasa-biasa. Apa yang bisa dilakukan manusia, tetapi kita bisa mampu melakukan lebih daripada yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kenapa? Bukan karena kuat dan gagah kita karena firman Tuhan, tetapi Rohku, kata Tuhan. Jadi ketika kita bicara soal berlari kepada tujuan, ini tidak bisa lepas dari peran Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengatasi setiap persoalan dan menjadikan persoalan itu justru sarana untuk kita semakin bertumbuh, naik di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 13a juga dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apabila Roh itu datang, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kata kebenaran itu digunakan katanya aletheia. Kata aletheia itu bukan cuma bicara soal benar secara pengetahuan, benar secara hukum, tapi benar yang menjadi realita pengalaman hidup. Kita bisa lihat di dalam Alkitab ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib dan luar biasa. Apakah itu sudah menjadi pengalaman hidup kita? Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa kepada tokoh-tokoh di Alkitab. Apakah itu hanya sekedar pengetahuan yang kita miliki bahwa Tuhan pernah melakukan hal demikian? Tetapi kalau Roh Kudus ada dan memimpin, kalau kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Roh Kudus akan membawa kita ke dalam seluruh realita kebenaran, pengalaman-pengalaman kebenaran Alkitab, pengalaman kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak lagi menjadi sebuah sejarah, tapi firman Tuhan akan menjadi sebuah pengalaman nyata dalam kehidupan kita saat ini. Karena itu, tetap pastikan, yakinkan, selama tahun 2022 ini, kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, bersama dengan Roh Kudus, kita justru akan dibawa semakin mengalami Tuhan, semakin mengalami kebenaran firman-Nya, semakin mengalami kuasanya, semakin mengalami kasih setianya, pemeliharaannya yang ajaib. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan lanjut pada bagian ayat berikutnya. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Saya ulang, menanggalkan semua beban. Seperti cara kerja sayap Raja Wali, dia menempatkan angin badai itu di bawahnya. Seperti kerja sayap pesawat terbang, mereka menggunakan sayap itu dengan sebuah model bagaimana angin itu ditempatkan di bawahnya. Demikian pula kita. Ketika kita menempatkan beban itu di bawah kita, ketika kita menempatkan beban kita di bawah kita, maka kita percaya bahwa beban itu akan menjadi sarana untuk kita naik terbang dalam kemuliaan Tuhan. Nah, berikutnya kita lihat juga di ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, saudara-saudara, bicara soal kesempurnaan. Di sini kita bisa lihat bagaimana Yesus sudah menjadi contoh yang sempurna. Tetapi kuncinya bagaimana kita juga bisa mencapai garis akhir kesempurnaan di dalam Yesus, maka kita juga harus belajar bagaimana memandang Yesus sebagai fokus hidup kita. Yesus menjanjikan kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Bahkan dikatakan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Melakukan perkara-perkara yang besar. Karena memang Roh Kudus diberikan sebagai penolong yang memampukan kita untuk melakukan, untuk mengatasi hal-hal batas kenormalan. Dan bagaimana Roh Kudus juga memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang menjadi pengalaman hidup, bukan kebenaran yang hanya sekedar kita tahu sebagai pengetahuan. Waktu kita mau hidup di pimpinan Roh Kudus. Jadi sekali lagi saya ulang, bicara soal berlari-lari kepada tujuan. Tidak dengan usaha sendiri. Berlari-lari untuk sampai kepada kesempurnaan, kita memerlukan
peran Roh Kudus yang memimpin hidup saya dan saudara. Dan saat Roh Kudus memimpin kita, kita mengizinkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita, maka dialah yang akan memampukan kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan menjadikan masalah sebagai tempat, sarana, kita semakin mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Nah, selanjutnya bicara soal Ibrani 12 tadi. Ayat yang pertama, dikatakan juga tidak kebetulan kita menanggalkan beban, marilah kita menanggalkan semua beban. Tidak kebetulan Bapak Gembala saya tadi katakan yang dinyanyikan oleh kita semua, aku berjalan tanpa beban. Jangan sampai beban itu terus menghalangi perjalanan hidup dan perjalanan iman kita. Tempatkan di bawah. Dan berikutnya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saat mata kita tertuju kepada Yesus, maka kita akan sampai kepada kesempurnaan, kepada rencana Allah, kepada janji Allah. Tapi sebaliknya kalau mata kita hanya tertuju kepada persoalan hidup, masalah, problema, kesulitan, maka justru kita akan mengalami hambatan-hambatan dan membuat kita tidak akan sampai pada garis finish. Saudara seorang pelari, contoh kalau dalam Ibrani di situ, kalau saya pelajari, salah satu kata pertandingan itu identik dengan lari estafet. Makanya dikatakan ada kaitan dengan Ibrani 11 tentang saksi-saksi iman, tokoh-tokoh teladan yang sudah memberikan kesaksian iman mereka yang harus kita lanjutkan pertandingan iman tersebut. Makanya tidak kebetulan kata ini identik dengan lari estafet. Bagaimana seorang pelari estafet? Dia harus melakukan sebuah tindak lanjut perjuangan iman yang sudah diteladankan, yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Dan saat pelari estafet itu melakukan bagiannya, dia harus berlari dengan fokus. Jangan sampai dia menoleh lagi ke belakang. Dia harus melihat kepada Yesus. Dia harus memandang kepada garis akhir. Kalau bicara soal pelari rohani, kita belajar dari kesalahan Petrus. Waktu Petrus melihat Yesus, waktu Petrus fokus kepada Yesus, maka dia mampu melampaui batas-batas kenormalan. Ada hal supranatural yang terjadi yang dialami oleh hidupnya. Ombak, gelombang ada di telapak kakinya selama dia memandang Yesus. Tetapi sebaliknya saat ketika dia melihat, kalau dalam bahasa Indonesia, Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya. Tapi dalam bahasa Inggris, juga dalam bahasa aslinya, but when he saw. Dalam bahasa aslinya, blepo. Artinya ketika dia melihat. Ketika dia memperhatikan tiupan angin. Jadi tidak lagi fokusnya melihat kepada Yesus. Maka apa yang terjadi? Dia tenggelam. Makanya Ibrani tadi jelas katakan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Manusia punya cinta, tapi cintanya bisa berubah. Manusia punya cinta, cintanya terbatas. Tapi Yesus, cintanya, kasihnya, tak terbatas dan tak pernah berubah. Kalau kita mengharapkan cinta dari manusia, kalau kita mengharapkan penerimaan, pengakuan dari manusia, kita bisa kecewa. Karena tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Tetapi bersyukur kita punya Allah, kita punya Yesus Kristus yang sempurna kasihnya, menerima kita apa adanya. Di dalam kasihnya yang sempurna, kalau kita terus memandang kepada Yesus, maka kita akan terjaga hatinya, sebagaimana kesaksian Pak Anton tadi. Kalau kita hanya memandang hanya kepada Yesus, maka sekalipun ada situasi, ada orang-orang yang mengecewakan, tidak menjadikan hati kita pahit. Tidak menjadikan hati kita menjadi kecut. Karena kita memandang dan percaya bahwa Yesus yang kasihnya sempurna tetap memelihara hidup kita, tetap mengasihi kita dengan sempurnanya. Saudara, akhir zaman dikatakan dunia akan semakin penuh dengan persoalan. Bahkan dikatakan manusia akan semakin tawar, semakin dingin kasihnya. Semakin perlu di akhir zaman ini kita memandang kepada Yesus sebagaimana tema di bulan-bulan yang lampau. Saling berkaitan. Berlari kepada tujuan tidak bisa lepas dari tema sebelumnya, memandang kepada Yesus. Dan ketika kita salah memandang, itu digambarkan kita sebagai orang yang kurang percaya. Ketika kita tidak memandang lagi kepada Yesus sebagai fokus hidup kita, kita akan jadi bimbang, kita akan jadi khawatir, dan kita tenggelam dalam masalah. Mari pandang kepada Yesus, mari kita juga belajar mengandalkan Roh Kudus, dan percayalah kita akan sanggup mengatasi setiap persoalan apapun yang terjadi di tahun 2022 ini. Nah saudara-saudara, Paulus ketika dia bicara di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ketika Paulus bicara soal aku telah mencapai garis akhir, itu digunakan katanya teleo.
Kata teleo itu kata dasar yang sama yang digunakan oleh pernyataan Yesus ketika dia di kayu salib, tetelestai. Artinya sudah selesai, lebih tepatnya sudah sempurna. Apa yang membuat Paulus bisa mencapai target seperti Yesus mencapai target dari Bapa? Bagaimana dia menggenapi seluruh kehendak Bapa sekalipun dia harus memikul salib. Makanya di Ibrani 12 tadi ayat 2 dengan tekun memikul salib. Dia boleh menyelesaikan kehendak Bapa dengan sempurna karena dia mengarahkan pandangannya kepada Bapa. Demikian pula Paulus. Paulus mengarahkan pandangannya kepada Kristus sehingga dia boleh mencapai kesempurnaan, target, hasil akhir sesuai dengan kehendak Bapa dalam rencananya Tuhan. Sekalipun penuh dengan banyak masalah, sekalipun Paulus menghadapi penderitaan, bahkan dikatakan rasul yang paling banyak menderita, tapi dia boleh menyelesaikannya sampai garis akhir. Makanya ada penulis buku rohani terkenal bilang bahwa kata tetelestai atau teleo itu dalam bahasa kata dasarnya itu adalah sebuah kata yang sangat powerful, yang paling powerful. Itu menggambarkan sebuah kelengkapan. Saudara-saudara, banyak manusia mengakhiri hidupnya tidak dengan lengkap, tidak melengkapi apa yang seharusnya, tidak dengan tuntas menggenapi rencana Allah, tidak dengan tuntas menikmati janji Allah. Tuhan mau selama kita hidup, bukan cuma nanti di surga. Sebab janji Tuhan bagi kita bukan cuma kita masuk surga, tapi bagaimana janji Tuhan juga di bumi kita mengalami surga dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam berbagai hal. Target yang harus kita raih, bagaimana menghadirkan surga di bumi. Jadilah kehendakmu, datang ke kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kita bisa menghadirkan surga? Bagaimana kita bisa mengalami surga? Kalau kita memandang kepada Yesus. Kalau kita memandang dunia, kalau kita memandang orang yang bisa berubah, memandang orang yang terbatas, hidup akan bagaikan neraka. Kita akan dibuat susah, kita akan dibuat kecewa. Tapi kalau kita pandang kepada Yesus yang tak pernah kecewakan kita, maka kita akan mengalami surga sesungguhnya, sekalipun di situasi yang tidak menyenangkan. Saudara ingat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego juga. Dia mengalami kehadiran Allah. Mereka tetap berfokus kepada Allah sekalipun dihadapi dengan ancaman hukuman yang begitu mengerikan. Hukuman dengan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi karena fokus mereka hidupnya hanya kepada Allah, mereka bisa menikmati surga. Nah saudara, saya akan bawa dalam sebuah kisah. Ada sebuah kisah tentang rusa betina yang sedang hamil. Nah rusa ini suatu kali saudara-saudara, dia akan melahirkan dan memang sudah waktunya untuk melahirkan. Akhirnya dia pergi ke pinggiran hutan yang dekat sungai, ya di mana sungainya cukup dalam. Dan tiba-tiba tanpa diduga ada sebuah petir yang menyambar hutan sehingga hutan itu terbakar. Ya, tidak memungkinkan untuk rusa itu bisa masuk ke hutan, hutannya terbakar. Dan saat itu dia memang dalam proses akan melahirkan. Tetapi tidak hanya itu saja, dia dikejutkan dengan sebuah pemandangan di sebelah kirinya. Ada seorang pemburu yang dalam kondisi pemburu itu sudah siap membidik dan memanah dia. Ketika dia menoleh ke kanan, ada seekor singa yang kelaparan yang sudah siap juga untuk menerkam dia. Kondisi keadaan yang sangat sulit. Dan ini seringkali menggambarkan situasi hidup kita juga, bukan? Kanan, kiri, depan, belakang. Sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya hidup kita sudah habis. Enggak ada jalan keluar. Di sebelah kanan, kematian. Sebelah kiri, kematian. Muka, belakang. Tidak ada jalan keluar. Apa yang harus dilakukan? Rusa itu bisa memilih. Rusa itu bisa memilih untuk pasrah. Apakah dia dipanah oleh si pemburu? Ataukah dia dimakan oleh singa? Atau dia bisa memilih untuk terjun ke sungai, sekalipun resikonya dia bisa tenggelam dan mati. Atau dia nekat untuk kembali ke hutan yang terbakar, dia pun bisa mati. Tetapi rusa itu, ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Dia tetap tenang. Yang dia fokuskan adalah bagaimana dia menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, yaitu proses melahirkan. Ketika dia terus fokus untuk melahirkan saja, dia nggak peduli berikutnya seperti apa. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Terjadi petir yang menyambar dengan tiba-tiba dan cukup kencang, membuat si pemburu itu kaget, dan panah yang sebetulnya sudah dibidikan ke rusa itu justru kena kepada singa, dan singanya yang mati. Tidak hanya sampai di situ. Tak lama kemudian terjadi hujan lebat yang begitu luar biasa, dan membuat kemudian pemburu itu harus pergi berteduh dan kehilangan fokus untuk dia bisa membidik lagi rusa tersebut. Dan hujan itu juga memadamkan hutan yang terbakar. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, suratan Petrus katakan untuk kita belajar tenang.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Banyak orang menghadapi kesulitan hidup, panik, melakukan tindakan-tindakan yang gegabah dan terburu-buru. Bukan akhirnya menyelesaikan masalah, justru mendatangkan malapetaka. Belajarlah seperti rusa itu, yang penting selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Tidak peduli keadaan sekeliling yang sepertinya juga tidak mendukung kita. Tidak peduli keadaan sekitar, persoalan sepertinya berusaha untuk mencengkram kita. Tetapi kita yakin, kita tidak sendirian. Kita ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Tentu saja bagi rusa itu, mungkin pada waktu itu dia juga sempat berpikir, wah sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi dia nggak mau pusingkan itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Sehingga akhirnya dia melahirkan anaknya, dan dia kembali ke hutan. Saudara-saudara, fokuslah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya dan fokuslah apa yang menjadi rencananya. Fokuslah apa yang menjadi janjinya. Tidak usah pusingkan dengan keadaan dunia yang semakin sukar. Tidak usah kita terbawa jadi baperan dengan menghadapi orang-orang yang menyebalkan dan menjengkelkan. Kita akan dibuat tenggelam dalam masalah. Tetapi kalau kita belajar fokus saja pada Yesus, maka kita akan menyelesaikan apa yang memang menjadi janji Tuhan. Kita nikmati, rencana Tuhan akan tergenapi. Saya akan tutup dengan sebuah kisah hidup seorang penulis lagu rohani namanya Pak Heri Priyonggo. Dia juga pimpinan dari vokal grup Yeriko. Saudara bisa lihat lukisannya yang sangat menarik. Ini lukisan yang baru dibuat belum terlalu lama. Lukisannya judulnya Yesus Gembalaku. Ini menjadi salah satu lukisannya yang paling fenomenal. Kalau saudara mungkin tahu, Pak Heri Priyonggo ini juga yang memang mengarang lagu Pelangi Kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tapi saudara tahu, selesai dia mengarang lagu ini, selesai dia dapat lagu ini dari Tuhan, tidak lama saudara, dia menghadapi satu penyakit tremor namanya ya. Mungkin beberapa jemaat yang punya latar belakang dokter lebih bisa menjelaskan daripada saya. Tapi intinya tangannya menjadi bergetar. Ya, banyak penyebabnya, salah satunya Parkinson dan sebagainya. Ya, tangannya bergetar. Saudara tahu lukisan tadi, ini dibuat bukan dalam kondisi dia sedang baik-baik. Saat dia telah menciptakan, saat dia sudah mendapatkan lagu ini dari Tuhan, dia mendapatkan musibah. Bahkan di puncak karirnya. Dia sempat marah, dia bilang dia sempat marah sama Tuhan. Tapi kemudian dia disadarkan apa artinya kalau kita cuma tahu kebenaran tapi tidak pernah mengalami kebenaran. Waktu dia belajar mempraktekkan hidup di dalam iman, fokus kepada Yesus, bukan kepada masalah, bukan kepada tangannya yang sedang mengalami gangguan, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia membuat lukisan ini. Lukisan ini dibuat bukan dalam kondisi dia sehat. Lukisan ini dibuat bukan dalam kondisi tangannya yang sedang normal, justru dalam kondisi tangannya yang sedang sakit. Tapi bagaimana Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib. Tuhan melakukan hal-hal yang melampaui hal yang normal. Dia boleh menyelesaikan lukisannya dengan baik, dengan kondisi tangan yang memang harus ditopang oleh tangan kirinya, tangan kanannya yang bergetar. Makanya adiknya Helin Pirena yang juga seorang penyanyi rohani bilang begini katanya, bahwa menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, Harry memang diberi anugerah spesial oleh Tuhan. Walaupun sekarang saat melukis, tangan kanan harus ditopang oleh tangan kiri. Tetapi di balik semua itu, tangan Tuhan sendiri yang menopang Harry. Tuhan sungguh luar biasa, mujizatnya sungguh nyata. Kasih Tuhan sangat mengharukan. Saya dan keluarga cuma bisa menangis haru dan bahagia atas semua kebaikan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi tahun 2022 ini, mari kita belajar untuk kita menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tahun ini. Apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi janjinya, itu yang jadi fokus perhatian kita. Maka kita akan melihat, sekalipun masalah datang melanda hidup kita, tapi justru lewat masalah itu menjadi sebuah kesempatan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjangkan, mari saya ajak kita berdoa. Puji Tuhan. Seberapa banyak saudara-saudara yang mengikuti ibadah saat ini, engkau mungkin sedang menghadapi beban yang berat. Mari praktekkan iman. Dan katakan kepada masalah, hai masalah, aku tidak tempatkan engkau di depan mataku, apalagi di atasku. Tetapi saat ini di dalam nama Yesus Kristus,
Aku tempatkan Engkau masalah, beban hidup, kesulitan, kekhawatiran, apapun itu. Aku tempatkan di telapak kakiku. Bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan kuasa, yang memberikan kemampuan untuk menjadikan masalah justru menjadi kesempatan untuk kami semua naik lebih tinggi lagi, menikmati, mengalami Tuhan di tahun ini. Tuhan, sekalipun dunia boleh digoncangkan, manusia-manusia yang tidak mengenal Engkau dilanda oleh ketakutan, kekhawatiran yang begitu hebat. Tetapi kami orang-orang yang percaya kepada Engkau, kami percaya kami akan dimampukan melayang tinggi terbang bagaikan Raja Wali. Mengatasi badai persoalan hidup di tahun ini, kami akan melihat penyataan Tuhan justru akan semakin dibuktikan. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan justru akan kami alami di situasi ini. Karena itu Tuhan ajarkan kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Mengarahkan situasi bukan kepada manusia, tetapi hanya melekat, mendekat terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu ya Roh Kudus, agar firman-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi pengalaman hidup bagi kami. Firman-Mu sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan di dalam perjalanan iman kami. Kami bersyukur. Kami peraskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yonatan. Semua kita termotivasi dan kita diberkati. Kiranya kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan setiap tugas yang Tuhan percayakan dapat diselesaikan dengan baik. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Selanjutnya saya serahkan buat Bapak Gunadi. Terima kasih Pak Roy. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, ada beberapa informasi mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu kembali hari Minggu tanggal 23 Januari dalam doa Bedstone jam 8.15, kemudian dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Untuk jemaat yang ingin memberikan kesaksian atau ingin memberikan bantuan doa bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera pada screen masing-masing. Mohon informasi paling lambat disampaikan hari Sabtu. Selanjutnya untuk adik-adik sekolah minggu, tadi juga telah disampaikan, setelah ibadah ini jam 10.15 akan ada ibadah melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera pada screen, dengan passcode-nya juga. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Ibu Henny di nomor handphone yang tertera. Untuk orang tua, jika berkenan, hendaknya juga ikut mendampingi nanti anak-anaknya dalam ibadah Zoom melalui sekolah minggu. Dan untuk usia tunas juga kami mengundang untuk ikut ibadah Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 21 Januari kita bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan untuk dewasa muda, kami juga mengundang setiap hari Sabtu untuk bergabung dalam ibadah Zoom yang dilakukan jam 7:30 malam, yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Dan bagi seluruh jemaat AMS, kami juga mengundang untuk ikut dalam ibadah Bedstone malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Nanti kita bertemu tanggal 18 Januari melalui Zoom dengan link yang sama. Untuk informasi lebih lanjut dan juga untuk jemaat yang ingin bantuan doa, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Saudara, seperti tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan, untuk tema di bulan Januari yang telah diberikan oleh Ibu Gembala adalah beralih pada tujuan. Kiranya tema ini menjadi rema, menjadi kekuatan, dan juga menjadi penghiburan bagi kita untuk memasuki tahun 2022 ini khususnya, dan juga untuk seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala, ini akan menjadi kekuatan. Dan selanjutnya untuk jemaat yang belum mendapatkan ayat emas untuk tahun 2022 bisa mengakses link yang ada di
layar screen. Nanti juga jemaat bisa mendapatkan linknya dari Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Nanti setiap jemaat yang langsung mengklik link yang telah diberikan, akan keluar langsung ayat emas yang pertama kali muncul itu untuk saudara untuk sepanjang tahun 2022. Kiranya ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk sepanjang tahun 2022. Dan terakhir, saudara, untuk yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera di screen masing-masing. Kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gunadi. Tuhan memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah Zoom kita pada hari ini. Biarlah nanti setelah pujian ini, Ibu Gembala akan menutup kita di dalam doa dan sekalian doa berkat. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Akhir daripada Zoom kami, Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah hadir bersama dengan kami, Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah Zoom ini, Tuhan. Baik dari yang paling muda sampai kepada yang paling tua, Tuhan. Engkau melawat mereka satu persatu. Dalam keadaan apapun, Tuhan, Engkau melawat mereka, Tuhan. Memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Entah itu kesehatan, kekuatan, pekerjaan, apapun Tuhan Yesus. Engkau yang maha tahu, Tuhan Yesus. Engkau yang maha mendengar segala seruan doa kami. Engkau Tuhan Yesus yang ada selalu bersama dengan kami, Tuhan. Pagi, siang, malam, bahkan setiap saat, Tuhan. Setiap hembusan nafas kami, Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu yang selalu mengarahkan kami, memotivasi kami, ya Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu terjadi ada di dalam rencana-Mu, Tuhan. Biarlah kami tetap fokus kepada rencana-Mu. Karena kami mengerti bahwa rencana-Mu selalu rencana yang indah, rencana yang baik, rencana yang sungguh-sungguh, ya Tuhan Yesus, membuat kami, ya Tuhan, bersuka cita. Ajarkan kami, ya Tuhan, tunduk kepada kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau jamah, ya Tuhan Yesus, satu persatu, siapapun itu, Tuhan, yang mungkin tidak kami sebutkan namanya, tapi Engkau maha tahu, ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kemurahan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus, untuk Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan jamahan, Tuhan Yesus, yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk yang berulang tahun pada, ya Tuhan, minggu yang lalu. Engkau juga memberkati mereka, Tuhan, sehingga hari-hari yang masih ada di hadapan kami, ya Tuhan Yesus, kami boleh tetap menjadi berkat. Kami boleh tetap, ya Tuhan Yesus, menjadi orang-orang, ya Tuhan Yesus, yang mencari Engkau lebih dan lebih lagi, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Engkau memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang sudah memperhatikan pekerjaan-Mu di Cianjur, di Yayasan Kabar Baik ya Tuhan, di mana di dalamnya ada sekolah Alkitab, ada STT, ada TKSD dan SMP Kabar Baik. Semuanya Tuhan Yesus, kami boleh merasa diberkati, merasa ditolong Tuhan Yesus. Dengan ya Tuhan Yesus persembahan-persembahan mereka. Engkau membalas berkat ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah mau mempunyai utang Tuhan. Engkau membalas, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit. Memberkati kembali mereka Tuhan dalam segala pekerjaannya, dalam segala usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama ya Tuhan Yesus menikmati Engkau. Kami percaya Tuhan untuk besok, untuk hari-hari yang akan datang kami tetap menikmati Engkau Tuhan dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, serta kasih sayang dari Engkau Tuhan yang dan Roh Kudus-Mu yang selalu mempersatukan kami, mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah Zoom kita pada hari ini. Sampai kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.